Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai perbedaan sistem ekonomi Islam dan sistem ekonomi konvensional. Sistem ekonomi konvensional merupakan sistem perekonomian yang memberikan kebebasan secara penuh kepada setiap orang untuk melaksanakan kegiatan perekonomian. Semua orang bebas bersaing dalam bisnis untuk memperoleh laba sebesar-besarnya untuk memenangkan persaingan bebas dengan berbagai cara. Hal ini mengakibatkan terbentuknya kelompok orang kaya dan sekelompok orang yang miskin. Kaum kaya akan semakin kaya dan kaum miskin akan semakin miskin. Menurut ekonomi konvensional, kesejahteraan pencapaian yang bersifat materialis dan hedonis. Ekonomi konvensional hanya berusaha memenuhi tujuan individu untuk memperoleh keuntungan. Tujuan hidup manusia hanya untuk memaksimalkan kekayaan ekonomi. Padahal, kalau ekonomi berbicara tentang kesejahteraan manusia dalam pengertian komprehensif, maka sudah semestinya cukupannya tidak boleh hanya terbatas pada variabel ekonomi saja. Perlu memperhatikan variabel-variabel lain seperti moral, psikologi, sosial, politik, demografi, dan sejarah. Selanjutnya adalah sistem perekonomian kapitalis. Sistem perekonomian kapitalis adalah sistem perekonomian yang memberikan kebebasan secara penuh terhadap setiap individu atau setiap orang untuk melaksanakan kegiatan perekonomian, seperti menjual barang, memproduksi barang, dan menyalurkan barang. Sedangkan kelemahan-kelemahan dari sistem ekonomi kapitalis sendiri adalah yang pertama, tidak ada persaingan sempurna. Yang kedua, sistem harga gagal karena mengalokasikan sumber-sumber secara efisien, karena adanya faktor-faktor eksternalitas, yaitu tidak memperhitungkan upah buruh dan lain-lain. Setelah kita membahas sistem ekonomi konvensional, sekarang kita akan membahas sistem ekonomi Islam. Sebelum kita membahas sistem ekonomi Islam, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu ekonomi Islam. Ekonomi Islam adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai kemanusiaan atau nilai-nilai Islam. Sedangkan sistem ekonomi Islam sendiri adalah sekumpulan dasar-dasar umum ekonomi yang disimpulkan dari Al-Quran dan Sunnah dan merupakan bangunan perekonomian yang didirikan atas landasan-landasan tersebut sesuai dengan kondisi lingkungan dan masa. Selanjutnya adalah prinsip-prinsip dalam ekonomi Islam. Yang pertama, berbagai sumber daya dipandang sebagai pemberian atau titipan Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Yang kedua, Islam mengakui pemilikan pribadi dalam batas-batas waktu tertentu. Yang ketiga, kekuatan penggerak utama ekonomi Islam adalah kerjasama. Dan yang keempat, ekonomi Islam menolak terjadinya akumulasi kekayaan yang dikuasai oleh segelintir orang saja. Yang kelima, ekonomi Islam menjamin pemilikan masyarakat dan penggunanya direncanakan untuk kepentingan banyak orang. Yang keenam, seorang muslim harus takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari penentuan di akhir nanti. Dan yang ketujuh, zakat harus dibayarkan atas kekayaan yang telah memenuhi batas atau nisab, dan Islam melarang riba dalam segala bentuk. Selanjutnya adalah ciri-ciri dalam ekonomi Islam. Yang pertama, akidah. Akidah sebagai substansi atau inti yang menggerak dan mengarahkan kegiatan ekonomi. Dan yang kedua adalah syariah. Syariah sebagai batasan untuk memformalisasi keputusan ekonomi. Dan yang ketiga adalah akhlak. Akhlak ini berfungsi sebagai parameter dalam proses optimalisasi kegiatan ekonomi. Perbandingan ekonomi konvensional dan ekonomi Islam. Konsep dari ekonomi kapitalis di mana sumber kekayaan itu sangat langka dan harus diperoleh dengan cara bekerja keras, di mana setiap pribadi boleh memiliki kekayaan yang tiada batas untuk mencapai tujuan hidup. Sementara ekonomi Islam mempunyai suatu konsep yang berbeda mengenai kekayaan. Semua kekayaan di dunia adalah milik Allah Subhanahu wa taala yang dititipkan kepada kita, dan kekayaan yang kita miliki harus diperoleh dengan cara yang halal. Yang sangat penting dalam transaksi ekonomi Islam adalah tidak adanya unsur riba. Lalu yang kedua, rationality dalam ekonomi konvensional adalah yaitu tindakan individu dianggap rasional jika bertumbuh kepada kepentingan diri sendiri atau self-interest yang menjadi satu-satunya tujuan bagi seluruh aktivitas
Ekonomi konvensional mengabaikan moral dan etika dan terbatas hanya di dunia saja tanpa mengambil kira hari akhirat. Sedangkan dalam ekonomi Islam, jenis manusia yang hendak dibentuk adalah Islamic man dianggap suatu perilakunya rasional jika konsisten dengan prinsip-prinsip Islam yang bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang seimbang. Tauhidnya mendorong untuk yakin Allah lah yang berhak membuat peraturan untuk mengantarkan kesuksesan hidup. Yang ketiga adalah orientasi keseimbangan konsumen dan produsen dalam ekonomi konvensional adalah untuk semata-mata mengutamakan keuntungan. Semua tindakan ekonomi diarahkan untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal. Jika tidak demikian, justru dianggap tidak rasional. Lain halnya dengan ekonomi Islam yang tidak hanya ingin mencapai keuntungan ekonomi, tetapi juga mengharapkan keuntungan rohani dan falah. Secara konsepan, jika melihat tabelnya, Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.